akhirnya kita sampai di part terakhir dari pembahasan modul dinamika kependudukan, part 3. Masuk di segmen terakhir, kita akan membahas 2 sub-materi lagi, yaitu masalah kependudukan dan sumber data kependudukan. Kita langsung ke masalah aja, karena hidup juga kan udah ada masalah, mungkin banyak, kita tambahin biar seru. Oke, masalah kependudukan Indonesia itu adalah yang pertama berkenaan dengan persebaran penduduk yang tidak merata. Bisa teman-teman lihat di peta, warnanya kan gak seragam tuh, ada yang warna-warni. Nah, keterangan warnanya bisa dilihat di pojok kiri bawah peta. Dengan warna merah itu ditempati oleh DKI Jakarta, yang dimana di DKI Jakarta itu per 1 km persegi itu ditempati oleh sekitar atau bahkan lebih dari 1.299 orang. Bayangkan yang paling hijau lokasinya ada di Papua Barat itu hanya terdiri dari kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Bayangkan jomplang banget kan gitu. Nah ini yang kemudian menjadi masalah. Kok bisa jadi masalah ya gitu. Masalahnya adalah ketika persebaran penduduk tidak merata, ini menyebabkan ketimpangan pembangunan secara menyeluruh. Artinya pembangunan akan dikonsentrasikan pada kawasan-kawasan yang padat penduduk saja. Karena yang paling padat penduduk artinya kan paling membutuhkan nih. Ya, di luar pulau juga butuh sih, di luar kawasan Jawa juga butuh, tapi diprioritaskan di Jawa. Mengapa? Karena pusat dari perekonomian, pusat pendidikan rata-rata banyaknya di Jawa juga gitu. Pusat administrasi negara juga kita ada di Pulau Jawa, seperti itu. Kok bisa sih Pulau Jawa menempati posisi pulau paling padat di Indonesia? Dilihat dari secara geografis dan historis nih ya. Kalau dari historis misalnya, Jawa itu dijadikan sebagai pusat dari pemerintahan kolonial gitu. Kita kenal ada Batavia, pernah di Jogja juga gitu. Meskipun pernah di Sumatera, tapi kan banyaknya di Jawa gitu. Nah, maka dari sana sudah timbul titik keramaian di Pulau Jawa. Ditambah lagi, Jawa merupakan kawasan yang tanahnya subur. Mengapa? Karena di sana terdapat banyak jajaran pegunungan api. Karena kita tahu ya gunung api itu material ledakannya menyebabkan tingginya tingkat kesuburan tanah di Jawa. Ditambah lagi dengan curah hujan yang lumayan tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian tengah. Seperti itu. Sehingga kondisi-kondisi tersebut menyebabkan Jawa menjadi kawasan yang sangat cocok untuk dibudidayakan sebagai kawasan pertanian gitu. Jadi udah tanahnya subur, cuacanya baik, cocok untuk pertanian kawasan secara umum ya, meskipun ada beberapa lokasi di Jawa juga rentan kekeringan misalnya. Nah, ditambah lagi secara historis, pusat administrasi sejak masa kolonial sudah terdapat di Pulau Jawa. Sampai sekarang kan jadi kayak paling ramai, banyak orang beramai-ramai berurbanisasi ke kawasan Jawa, lebih tepatnya ke ibu kota nih, sampai ibu kota kita warnanya zonanya sampai merah, padahal kawasannya sangat sempit dibandingkan dengan seluruh luas kawasan Indonesia. Seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami. Kita akan beranjak ke masalah kependudukan yang selanjutnya. Masalah kependudukan selanjutnya adalah mengenai ledakan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia termasuk terbesar keempat di dunia. Mungkin teman-teman juga ingat, yang pertama ditempati oleh negara, yang kedua, ketiga. Oke, itu sebagai pertanyaan ya, kuis dalam segmen ini. Silahkan cantumkan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, Indonesia kan yang keempat tuh terbesar di dunia. Hal tersebut harus disikapi dengan bijaksana, mengingat ledakan penduduk bisa melahirkan berbagai masalah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, bisa jadi berebut gitu ya. Kemudian bisa lagi masalah dalam pemenuhan ketersediaan pangan, ketersediaan lahan untuk tempat tinggal, dan sumber daya lainnya. Oke, seperti itu. Tapi ada data yang saya dapatkan dari hasil sensus tahun 2020, nah dibandingkan dengan tahun 2010 itu ada penurunan jumlah penduduk. Itu karena kita masih ingat kan faktor anti natalitas, salah satunya adalah KB. Nah, adanya tren dari penurunan jumlah penduduk ini disinyalir merupakan hasil dari program KB yang dicanangkan yang sudah mulai digagas pada sekitar tahun 1970-1980. Nah, dampaknya adalah sekarang ternyata terjadi penurunan peningkatan pertumbuhan penduduk. Nah,
Tapi tetap ya, meskipun demikian, jumlah penduduk Indonesia yang besar ini harusnya dikelola menjadi menjadi fokus utama. Mengapa? Karena kita kan orangnya udah banyak nih. Subscriber YouTube terbesar juga katanya orang Indonesia nih. Nah, ini juga merupakan suatu pertimbangan bahwasanya jumlah penduduk selain jadi masalah juga bisa menjadikan kekuatan. Kita sebenarnya punya people power gitu, kayak kita tuh banyak kan, harusnya jangan takut, jangan gentar ketika menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, harusnya. Tapi jumlah penduduk yang besar ini juga ketika tidak saling rukun, tidak ada saling toleransi juga akan menjadi ancaman dan bisa jadi melahirkan bencana. Misalnya bencana demografi yang kita omongin di segmen sebelumnya. Nah, gitu. Itu masalahnya nggak banyak, cuma 2, persebaran tidak merata dan juga mengenai ledakan penduduk. Oke, selanjutnya terakhir banget, sumber dan penyajian data kependudukan. Oke, di sini ada 3 jenis pengambilan data kependudukan atau sumber data kependudukan itu diambilnya dengan cara apa sih gitu, dari mana aja. Oke, kita lihat di sini ada 3 jenis pengambilan data kependudukan. Kita mulai dari sensus dulu. Sensus penduduk itu pasti dilakukan setiap negara itu dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Kalau Indonesia sendiri melakukan sensus itu per 10 tahun. Biasanya di angka-angka genap kayak kemarin 2020, kemudian sebelumnya 2010, sebelumnya lagi tahun 2000 dan terus ke belakang. Yang diambil data dalam sensus ini adalah berkaitan mengenai demografi, mengenai sosial dan ekonomi masyarakat. Ditanya nanti, anggota keluarganya ada berapa, apakah seluruhnya tinggal dan berdomisili di kota saat ini, atau misalnya sudah menikah atau belum anggota keluarganya, ada yang meninggal enggak, atau ada yang lahir dan belum tercatat misalnya, berapa pendapatan, sampai mana jenjang pendidikan gitu. Terus gitu dilihat rumahnya, apakah rumahnya adalah bangunan permanen atau semi permanen, sampai didata sedetail itu. Selanjutnya sensus juga dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh, artinya di satu kurun waktu itu aja, misalnya diambil 1 atau 2 bulan, kelamaan kali ya, 1 bulan sensus yang diadakan serentak se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke barat gitu. Dan ini biasanya yang melakukan sensus ini hanya pemerintah saja, tidak ada pihak swasta ataupun kayak bukan dinas ya, kayak perusahaan-perusahaan misalnya, atau lembaga penelitian nasional atau penelitian swasta gitu, jarang saya dengar sih, karena ini merupakan program pemerintah pusat gitu. Itu sensus. Selanjutnya yang kedua adalah survei penduduk. Batuk guys. Nah, kalau survei penduduk ini bedanya dari segi waktu dilaksanakannya antara 2 sensus gitu. Jadi kayak misalnya sensus kan 10 tahun sekali tuh. Nah, sensus survei biasanya diadakan di pertengahan antara 2 sensus itu, atau disingkat dengan SUPAS, survei penduduk antar sensus. Atau bisa sesuai kebutuhan, misalnya lembaga penelitian negara atau lembaga penelitian swasta butuh data nih tentang masyarakat, ya diadakan sensus gitu. Kumaha butuh, gimana kebutuhan. Nah, makanya datanya juga sesuai kebutuhan. Tapi kalau untuk SUPAS, survei antar sensus, datanya tidak jauh berbeda dengan data-data yang diambil ketika sensus. Selanjutnya dilaksanakannya dengan secara sampel, jadi nggak keseluruhan di data gitu, cuma beberapa kawasan aja, mungkin beberapa jumlah orang aja gitu. Nah, ini bisa jadi dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta. Yang terakhir ada registrasi penduduk. Ini paling beda nih di antara yang lain. Kalau ini registrasi ini dilaksanakan bertepatan dengan peristiwa demografi, misalnya mengenai data-data kelahiran, kematian, pernikahan, dan juga perpindahan dan lain sebagainya. Kemudian pelaporannya ini tidak didata oleh petugas khusus, tapi maksudnya tidak didata secara atau dengan cara pendatanya datang ke rumah gitu. Enggak, tapi
penduduknya yang mendatangi dinas terkait untuk melaporkan kejadian-kejadian demografis, misalnya tentang kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan gitu. Pasti kan misalnya kita membutuhkan akta ketika ada anggota keluarga baru lahir gitu. Untuk kebutuhan akta itu maka harus ada pelaporan tentang kelahiran anggota baru kita. Seperti itu untuk registrasi. Selanjutnya kita akan masuk ke penyajian data kependudukan di video selanjutnya.